Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Natasha atau Aca. Nah, di video kali ini saya akan membahas bab 16, yaitu routing topologi. Nah, di bab 16 ini ada beberapa poin. Yang pertama ada konfigurasi routing, yang kedua share internet connection, yang ketiga konfigurasi NAT, yang keempat konfigurasi NAT permanen part 1, yang kelima konfigurasi NAT permanen part 2, yang keenam fix IP address Debian router, yang ketujuh konfigurasi resolver. Ini kita masuk di materi yang pertama, yaitu konfigurasi routing. Nah, ini topologi kita yang terdapat host OS, router Debian, klien Ubuntu, dan internal network, yang dimana terdapat server 1 Debian dan server 2 Ubuntu. Pada defaultnya, klien Ubuntu tidak bisa berkomunikasi dengan host OS. Host OS juga tidak bisa berkomunikasi dengan internal network atau server. Begitu juga server tidak bisa berkomunikasi dengan Ubuntu. Semua perangkat yang memiliki IP network yang berbeda itu tidak bisa saling berkomunikasi pada defaultnya. Contohnya IP 172.16 itu tidak bisa berkomunikasi dengan IP 192.168, di mana itu adalah IP yang berbeda network, sehingga mereka tidak bisa saling ping. Begitu juga dengan 10.10 dengan 192.168 dan 172.16. Dengan konfigurasi routing yang akan kita lakukan, kita bisa membuat seluruh perangkat yang ada di sini bisa saling berkomunikasi, karena terdapat router Debian yang akan melakukan konfigurasi routing, sehingga semua perangkatnya bisa melakukan ping atau kirim data ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah start semua VM. Nah, pada klien Ubuntu kita bisa ping 10.10.10.2 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, maka hasilnya tidak bisa ya teman-teman. Namun server 1 pasti bisa ping ke server 2 dikarenakan mereka memiliki IP address yang sama. Nah, pada Ubuntu server seharusnya IP-nya yaitu 10.10.10.3 ya teman-teman. Ini kita coba ping pada Ubuntu server. Kita akan ping IP-nya yaitu 10.10.10.2 seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, maka hasilnya TTL ya. Lalu kita akan lakukan juga pada Debian server. Ini kita bisa ping IP-nya yaitu 10.10.10.3. Setelah itu kita enter. Nah, maka hasilnya TTL juga ya teman-teman. Kedua VM ini berhasil dikarenakan memiliki IP network yang sama. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi routing pada Debian router, sehingga semua perangkat bisa saling berkomunikasi. Di sini kita bisa masuk ke dalam root terlebih dahulu ya teman-teman. Ini kita masukkan su spasi min lalu enter, masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam root. Setelah itu kita bisa ketikkan nano spasi /etc /sysctl.conf. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini kita cari yang net.ipv4.ip forward sama dengan 1. Nah, dia sudah masuk ke dalam switchctl.conf, namun dia belum bisa difungsikan karena net.ipv4 itu masih berada di komen. Yang membuat dia di komen yaitu pagar. Jadi kita bisa hapus saja pagarnya ya teman-teman. Jika masih ada pagar, dia masih dianggap menjadi komen, bukan sebuah konfigurasi. Jika sudah, kita bisa ctrl plus X, Y, dan enter. Ini kita bisa scroll ke bawah. Setelah itu kita akan mengaktifkan lagi dengan ketikan sysctl spasi min p lalu enter. Nah, di sini sudah ada tulisan net.ipv4.ip forward sama dengan 1 ya teman-teman, yang berarti dia sudah berhasil, dan sekarang seharusnya konfigurasi routing sudah berjalan, yang mana membuat klien Ubuntu bisa berkomunikasi dengan Ubuntu server. Kita bisa coba di Ubuntu client. Kita bisa ping Ubuntu server. Ini kita bisa ketikkan ping IP-nya yaitu 10.10.10.3. Lalu kita enter.
Nah, jika kalian tidak bisa, kalian coba matikan Windows firewall-nya ya teman-teman. Ini kita ke control panel. Kita ke System and Security, lalu Windows Firewall, lalu Run Windows. Setelah itu kita silang, lalu kita oke. Jika sudah, kita bisa lakukan lagi. Di sini kita ketikkan IP, lalu IP-nya 10.10.10.3, lalu enter. Nah, ini hasilnya TTL ya teman-teman. Kita lakukan juga pada Debian server. Ini kita bisa ping 172.16.1.2 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, maka hasilnya TTL ya. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu share internet connection. Kita akan membuat router Debian bisa mengakses internet, yang mana sekarang hanya host OS yang mendapatkan akses internet. Router Debian tidak bisa menggunakan akses internet karena router Debian itu mengarah ke host OS, bukan network multinet, namun menggunakan virtual hostnya adapter. Kita bisa cek ke VirtualBox, lalu kita klik settings, lalu kita pilih network. Pada adapter 1, dia terhubung ke host OS yang mana dia host only adapter. Itu membuat router Debian tidak bisa menggunakan akses internet, kecuali satunya kita ubah menjadi mode yang mana dia bisa membuat router Debian bisa mengakses internet. Pada video kali ini kita akan membuat router Debian bisa mendapatkan akses internet walaupun dia menggunakan host only adapter, yang mana dia hanya terhubung ke host OS. Pada router Debian kita bisa pastikan terlebih dahulu dia bisa ping 88 apa tidak. Ini kita ketikkan ping 8.8.8.8, lalu kita enter. Nah, dia tidak bisa ya teman-teman. Lalu untuk caranya kita bisa ke control panel, ini kita ke network and internet, lalu network and service center. Setelah itu ada settings, lalu kita ke wifi. Setelah itu kita bisa properties. Setelah itu kita klik sharing, lalu kita checklist. Di sini kita pilih yang internet karena dia di VirtualBox host only. Setelah itu kita bisa oke, lalu close. Jika sudah, kita bisa buka ke Ethernet. Nah, ini kita bisa ke details. Nah, di sini IP-nya sudah berubah dikarenakan kita melakukan sharing connection. Jika sebelumnya IP-nya yaitu 192.168.56.10 menjadi 192.168.137.1, yang mana pada router Debian IP-nya juga sudah berubah. Kita bisa ke router Debian, lalu di sini kita ketikkan IP A, lalu enter. Nah, di sini IP-nya masih belum berubah ya teman-teman, tapi tidak apa-apa. Kita bisa mengubahnya secara estetis dengan ketikan nano spasi. Ini kita kembalikan terlebih dahulu /etc/network/interfaces. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, di sini kita ubah addressnya di endpost 3 menjadi 192.168.137.1 ya teman-teman. titik 10. Lalu netmeshnya yaitu 255.255.255.0. Lalu untuk gateway-nya yaitu 192.137.10 ya teman-teman. titik 1.
Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa Ctrl plus X, lalu Y dan Enter. Ini kita bisa kembalikan. Jika sudah, kita bisa ketikkan sistem Ctrl spasi restart spasi networking, lalu enter. Lalu kita bisa ketikkan FO spasi endpost 3. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita bisa lihat IP address. Ini kita ketikkan IP address, lalu enter. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman menjadi 192.168.137.10. Setelah itu kita bisa ping IP host OS. Tapi sebelum itu kita bisa matikan Defender firewall-nya ya teman-teman. Ini kita ke control panel, lalu ke sistem and security, lalu Windows Defender firewall. Nah, di sini saya sudah mematikan. Jika kalian belum, kalian bisa mematikan ya teman-teman. Ini kita ketikkan ping, lalu host OS-nya yaitu 192.168.137.1. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, maka hasilnya TTL ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa cek apakah dia sudah terkoneksi dengan internet atau belum. Nah, di sini kita ping 88 ya teman-teman. 8.8.8. Lalu enter. Nah, maka hasilnya TTL ya teman-teman, atau sudah terkoneksi dengan internet ya teman-teman. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu konfigurasi NAT. NAT yaitu Network Address Translation, yang digunakan untuk menerjemahkan IP privat ke IP publik. Begitu juga sebaliknya, pada video kali ini kita akan mencoba menggunakan protokol NAT untuk menerjemahkan IP privat. Ini IP-nya 172.16.1.0. Ini IP-nya 10.10.10.1 ke IP publiknya. Di sini kita anggap IP publik yaitu 192.168.137.0 ya teman-teman. Di mana kita nantinya akan membuatkan Ubuntu server 1 dan Ubuntu server 2. Bisa ping ke internet. Ini kita ke router Debian. Di sini kita bisa pastikan pada router Debian itu dia bisa ping 88 ya teman-teman. Ini kita ketikkan ping 8.8.8.8, lalu enter. Nah, dia bisa ya teman-teman. Nah, di sini kita coba pada Debian server, Ubuntu server, dan Ubuntu desktop client itu tidak bisa. Kita coba pada di Debian server. Di sini kita bisa ketikkan ping 8.8.8.8, lalu enter. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman. Lalu kita coba ke Ubuntu desktop client. Ini kita ketikkan ping 8.8.8.8, lalu enter. Nah, dia juga tidak bisa. Lalu kita coba pada Ubuntu server. Ini kita ping 8.8.8.8, lalu enter. Nah, dia juga masih belum bisa ya teman-teman. Di sini saya akan mengkonfigurasi di router Debian. Tetapi sebelum itu kita bisa mengemot file iShow terlebih dahulu. Nah, di sini kan tadi saya mengetikkan perintah sudo apt min cd room punya 2, terus add itu kan ada tulisan komen not found, itu karena salah ya teman-teman. Lalu saya ketikkan lagi sudo apt min cd room punya 1, add lalu bisa. Nah, di sini kita klik tanda kaset putih. Lalu setelah itu kita pilih yang atas. Nah, di sini kita masukkan file Debian-nya, lalu kita klik close. Nah, di sini kita bisa enter. Jika sudah, kita bisa ketikkan sudo spasi apt min get spasi install spasi iptablex, lalu kita bisa enter. Ini kita kebawahkan. Lalu di sini kita bisa ketik Y, setelah itu kita enter.
Jika sudah, kita bisa ketikkan ID tablet spasi min t spasi nat spasi min a sat spasi pos lalu spasi min o spasi n pos 3 spasi min j spasi capsule emas ratif. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita bisa ping 8.8.8.8. Ini pingnya jangan menggunakan huruf besar. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, dia sudah bisa ya teman-teman. Jika sudah, kalian bisa coba pada Debian Server, Ubuntu Desktop, dan Ubuntu Server. Di sini kita ketikkan di Debian Server, tapi saya juga coba pin 888 bisa ya teman-teman. Lanjut kita bisa ke Ubuntu Server, kita enter dulu. Lalu kita ketikkan pin spasi 8.8.8.8, lalu enter. Nah, ini sudah bisa. Lalu lanjut ke Ubuntu Desktop lain. Ini kita pin 8.8.8 lalu nah di sini semua VM sudah bisa ya teman-teman. Selanjutnya materi yang keempat yaitu konfigurasi NAT permanen part 1. Kita akan melakukan konfigurasi NAT secara permanen karena jika kita melakukan konfigurasi NAT biasa seperti sebelumnya, maka NAT tersebut tidak berfungsi secara permanen, yang mana NAT tersebut hanya berjalan ketika VM menyala dan ketika VM boot router mati lalu akan kembali, maka otomatis akan mati. Sehingga kita harus melakukan konfigurasi ini. Sebelum masuk ke perintahnya, kita bisa buat direktori IP tablet. Di sini kita bisa clear terlebih dahulu. Lalu di sini kita ketikkan mkdir spasi /etc /IP tablet. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu perintahnya yaitu IP tablet spasi min share, ini nggak dikasih spasi ya. Lalu ini spasi tanda lebih dari spasi /etc /IP tablet .roles .v4. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Lalu kita ketikkan cat spasi /etc /IP tablet .roles .v4 lalu enter. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya materi yang kelima yaitu konfigurasi NAT permanen part 2. Di sini pada router Debian kita bisa ketikkan nano spasi /etc /apt /sources.list. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, lalu kan ini masih di dalam komen, jadi kita hapus saja pakarnya ya teman-teman. Seperti ini ya. Jika tampilan di Debian kalian tidak ada komen, maka kalian bisa ketik secara manual ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa bawakan terlebih dahulu. Lalu kita klik Ctrl+X. Lalu enter. Lalu kita bisa pastikan apakah sudah tersimpan atau belum dengan dari ketikan cat spasi /etc /apt /sources.list. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini dia sudah tersimpan ya teman-teman. Lalu kita akan melakukan apt update. Ini bisa ketikkan apt spasi update. Lalu enter. Ini ditungguin ya teman-teman.
Nah, ini sudah ya teman-teman. Setelah itu kita akan melakukan instalasi tablet Resim Tense. Ini kita bisa ketikkan apt spasi install spasi iptablet strip persistence. Nah, perintah ini untuk membuat konfigurasi NAT pada direktori iptablet secara otomatis ketika di router nyala. Ini kita bisa enter. Nah, ini sudah ya teman-teman. Lalu ini kita bisa ke Ubuntu Desktop Client. Di sini kita coba ping spasi 8.8.8.8. Lalu kita enter. Nah, maka dia hasilnya TTL ya teman-teman. Materi yang ke-6 yaitu fix IP address debian router server. Nah, ini kita akan membenarkan IP address pada debian router dan server. Yang mana jika di debian router dan server itu maka akan otomatis IP tersebut itu hilang. Jadi ketika router debian dari server itu kita power off kan, lalu kita nyalakan lagi, maka secara otomatis IP address itu akan hilang. Nah, pada router debian kita bisa konfigurasi agar IP address-nya tidak hilang. Nah, pada router Debian kita bisa konfigurasi agar IP address-nya tidak hilang dengan ketikan nano spasi /etc /network /interfaces. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa tambahkan di sini ya teman-teman. Ini kita tambahkan auto enpos 3. Lalu ini auto enpos 8. Lalu ini juga kita tambahkan auto enpos 9. Jika sudah, kita bisa ctrl plus X, Y, lalu enter. Lalu kita akan lakukan juga pada debian server. Ini kita bisa lihat terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan nano spasi /etc /net etc /network /interfaces. Lalu kita enter. Di sini kita tambahkan auto enpos 3. Lalu kita bisa klik ctrl plus X, Y, dan enter. Sehingga ketika 2 VM ini mati, IP address-nya masih ada dan tidak perlu melakukan IP address lagi walaupun 2 VM ini mati dan aktif kembali. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu konfigurasi resolver. Pada konfigurasi resolver ini kita akan memastikan bahwa seluruh VM bisa mendapatkan akses internet. Karena sebelumnya kita hanya memastikan seluruh VM bisa ping 88. Jika kita hanya bisa melakukan ping 88, itu kita belum tentu bisa mendapatkan akses internet. Karena penanda bahwa kita bisa mendapatkan akses internet, itu kita bisa ping ke Google.com. Di sini kita coba ke router Debian. Di sini kita coba ping di router Debian, kita ping lalu spasi google.com. Lalu kita enter. Nah, dia bisa ya teman-teman. Kita coba pada Debian server, kita ketikkan ping spasi google.com, lalu enter. Nah, di sini dia tidak bisa ya teman-teman. Caranya kita bisa ketikkan nano spasi /etc .zone. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Di sini kita beri pagar, lalu utamakan. Ini kita ketikkan name server spasi 8.8.8.8, lalu kita bisa ketikkan lalu kita bisa klik ctrl plus X, Y, dan enter. Lalu baru di sini kita ketikkan ping google.com, lalu enter. Nah, dia hasilnya TTL ya teman-teman. Lalu kita coba pada Ubuntu server. Di sini kita caranya masuk ke dalam root terlebih dahulu dengan perintah sudo spasi lalu enter, masukkan passwordnya.
Ya, kita bisa ketikkan nano eksekusi slash etc slash result.com. Lalu kita enter. Di sini kita bisa ke bawahan, lalu kita tambahkan data. Setelah itu kita bisa ketikkan name server spasi 8.8.8.4, lalu kita ke bawahan. Setelah itu kita ketikkan ctrl plus x y lalu enter. Nah, lalu kita ketik ping google.com lalu enter. Nah, maka dia akan hasilnya TTL ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke dalam Ubuntu Desktop Client. Kita ketikkan perintah sudo spasi nano slash etc slash result.com. Kita bisa enter. Ini kita ke bawah terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya sudah beri tanda pagar, lalu saya beri dan server spasi 8.8.8. Lalu di sini kita bisa ctrl plus x. Lalu kita bisa ketikkan ping spasi google.com lalu enter. Nah, ya hasilnya TTL ya teman-teman. Nah, sekarang semua VM sudah mendapatkan akses internet. Terima kasih telah menonton video saya. Maaf jika ada salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.